Oke lah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa juga saya tersambung suara saya dengan teman-teman mahasiswa. Baik, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kepala UPBJ UTT Palu yang tadi telah memberikan pengantar ataupun prolog terkait kegiatan kita hari ini, siang hari ini, yaitu kegiatan bimbingan registrasi khusus Pokjar Banggai, Morowali, dan Morowali Utara. Jadi ini kita ada 3 kabupaten, tiga kabupaten, tapi sangat mirip. Bapak Ibu, saya melihat kondisi kita saat ini yang ikut kegiatan bimbingan registrasi, karena 3 kabupaten ini adalah 3 kabupaten yang jumlah mahasiswanya sangat banyak, terutama mahasiswa Banggai atau Luwuk. Ini jumlah mahasiswanya sebenarnya banyak, tapi dari data yang saya lihat peserta yang ikut ini cuma ada sekitar 20-an lebih atau mungkin 30 ya. Jadi itu kalau dibagi 3 kabupaten, mungkin dari satu kabupaten mungkin cuma ada mungkin 10, Kabupaten Morowali cuma ada 10, Morowali Utara cuma 10. Jadi mohon nanti Bapak Ibu yang mungkin ada kekenalannya atau temannya yang tidak bisa ikut hari ini, tolong disampaikan. Mahasiswa yang tidak bisa ikut kegiatan bimbingan hari ini bisa mengikuti di kegiatan bimbingan di minggu berikutnya, yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal di hari Minggu, kira tanggal 1 ya, tanggal berapa itu? Pokoknya di bulan September. Jadi tolong disampaikan yang belum sempat ikut yang hari ini bisa ikut di minggu berikutnya. Baik, kita hari ini akan memasuki kegiatan registrasi mahasiswa, baik itu mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Nah, ini khusus untuk mahasiswa baru. Ini mahasiswa baru, mungkin dari peserta ini mungkin tidak ada yang ikut, tapi mohon disampaikan mungkin ada kenalan yang memang sudah mendaftar di UT dalam semester ini. Mohon disampaikan bahwa batas akhir ini akan sampaikan batas-batas akhir atau jadwal-jadwal penting terkait registrasi di UT Palu. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, mungkin Bapak Ibu mahasiswa yang ikut kegiatan ini mungkin ada tetangga atau kerabatnya ataupun saudaranya yang ingin mendaftar mau kuliah atau mau mendaftar di UT. Kami sampaikan, tolong disampaikan juga bahwa untuk pendaftaran mahasiswa baru ini kita masih buka sampai tanggal 15 September. Yang kemarinnya harusnya di tanggal 1 September sudah tutup, tapi ini diperpanjang sampai 15 September 2021. Jadi bagi yang masih ingin bergabung di UT, tolong disampaikan bahwa kami masih membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 15 September 2021. Terus untuk registrasi mata kuliah, baik itu mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang ingin melakukan registrasi, itu batas atau jadwalnya itu sampai tanggal 20 September 2021. Jadi sampai tanggal 20 September 2021 untuk registrasi mata kuliah, baik yang lama maupun yang mahasiswa baru. Terus untuk pembayaran uang kuliah, nanti tolong diingat-ingat jangan sampai semua ini terlewatkan. Ini jadwal-jadwal penting yang harus diketahui oleh seluruh mahasiswa. Jangan sampai pada saat mau registrasi tapi ternyata sudah tutup. Biasanya mahasiswa alasannya sih masih bilang tidak dapat info, tidak dapat informasi jadwal untuk registrasi. Jadi mohon disampaikan, mungkin kalau ada temannya yang tidak bisa ikut, tolong disampaikan untuk jadwal registrasi. Terus untuk pembayarannya ini sampai dengan tanggal 22 September 2021.
Jadi untuk pembayaran uang kuliah ini sampai tanggal 22 September 2021. Nah, untuk ini yang ditunggu-tunggu pasti mahasiswa, seluruh mahasiswa ini menunggu yang namanya nilai keluar. Nah, untuk nilai keluar untuk semester ini yang ujian kemarin itu insya Allah akan keluar atau dapat diumumkan itu tanggal 13 September. Jadi ada jeda 1 minggu dari penutupan registrasi mata kuliah. Jadi untuk nilai keluarnya tanggal 13 September, untuk registrasi mata kuliah itu sampai tanggal 20 September. Jadi tadi saya sempat dengar bahwa ada beberapa mahasiswa bertanya apakah kami harus melakukan registrasi menunggu keluar atau kami harus registrasi sekarang. Nah, bagi yang mahasiswa paket itu seperti yang dia ambil layanan sistem SIPAS Semi, sistem SIPAS non TTM. Nah, itu bagi mahasiswa yang ambil mata kuliah layanan SIPAS penuh, SIPAS Semi, SIPAS non TTM, itu untuk mata kuliah paketnya saran kami sebaiknya langsung diregistrasikan mulai sekarang. Jangan menunggu nilai keluar. Nah, kalau menunggu nilai keluar nanti takutnya nilai paket itu lupa diregistrasikan. Jadi mohon untuk yang mahasiswa paket lebih baiknya melakukan registrasi mata kuliah yang sudah paket dulu. Yang mata kuliah semester kemarin sambil menunggu nilai mata kuliah yang semester kemarin. Semoga mata kuliah yang semester kemarin bisa nilainya bagus-bagus semua atau AA semua. Jadi tidak perlu melakukan registrasi ulang untuk mata kuliah yang error. Jadi untuk khusus mahasiswa paket kami sarankan untuk segera melakukan registrasi untuk mata kuliah paketnya atau registrasi untuk semester berikutnya. Selanjutnya ini untuk mahasiswa baru, khusus mahasiswa baru ini tolong disampaikan ke calon-calon mahasiswa baru. Kita mulai dari semester kemarin 2021.1 itu sudah menerapkan penggabungan aplikasi DMR dengan SRS. Itu jadi tidak perlu lagi mahasiswa baru, calon mahasiswa baru itu mengirim berkas hard copy. Jadi tidak usah lagi mengirim berkas ke kantor UT Palu. Cukup mengupload berkas-berkasnya di akun sia.ut.ac.id. Jadi mahasiswa baru sekarang tidak perlu lagi mengirim hard copy-nya ke UPBJJ. Kenapa UT sudah tidak lagi mengumpulkan yang namanya dokumen hard copy? Karena ini menghindari yang namanya kasus DS atau kasus kelengkapan berkas pertama itu yang kurang. Karena semester kemarin pada saat pendaftaran mahasiswa baru yang masih menggunakan hard copy-nya dikirim ke kantor UPBJJ itu banyak terjadi yang namanya kasus DS. Kasus DS biasanya itu mahasiswanya ijazah belum dilegalisir atau mungkin surat keterangan mengajarnya salah. Jadi makanya ini dihindari seperti semua berkas mahasiswa baru itu diupload semua di aplikasi sia.ut.ac.id. Selanjutnya di sini untuk penerimaan pendaftaran mahasiswa baru, ini khusus untuk calon mahasiswa baru, ini tolong disampaikan juga ke teman-temannya atau kerabatnya bahwa calon mahasiswa baru ini ada beberapa berkas yang harus dilengkapi atau formulir yang harus mereka isi. Yang pertama itu ada formulir data pribadi, formulir isian pas foto, sama formulir surat pernyataan kebenaran data dan keabsahan. Ini semua sudah ada formulirnya, jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu mengetik, cukup diisi saja. Terus untuk filenya itu harus dalam bentuk file JPEG.
dan tidak boleh melebihi ukuran yang telah ditentukan, yaitu tidak boleh melebihi 1 MB. Sama halnya Bapak Ibu yang kemarin mungkin ikut PHE, itu kan maksimal filenya itu kan 2 MB. Nah, kalau sudah melebihi 2 MB, itu akan secara aplikasi akan ditolak, maka laporannya akan gagal mengupload. Nah, seperti halnya di pendaftaran mahasiswa baru ini filenya itu distandarkan itu 1 MB, jadi tidak boleh lebih. Dan posisi pada saat mengupload itu, posisi file itu harus betul-betul benar, tidak boleh salah atau miring, dan harus dapat dibaca dengan jelas. Nah, ini pendaftarannya untuk mahasiswa baru. Pendaftarannya tadi yang saya sampaikan, yaitu di laman sia.ut.ac.id. Jadi mahasiswa baru itu pasti sudah memiliki akun SIA, apalagi mahasiswa yang kemarin sudah mendaftar di UT secara online, itu pasti sudah memiliki akun SIA. Jadi mereka otomatis pada saat melakukan registrasi mata kuliah semester berikutnya itu bisa melakukan registrasi mata kuliah secara mandiri. Beda dengan mahasiswa lama yang mungkin mahasiswa registrasi awalnya mungkin di 2017, 2018. Nah, itu kemarin kan untuk pendaftarannya tidak secara online. Mahasiswanya masih mendaftar melalui pengurus Pokjar atau melalui ke kantor UPBJJ. Nah, itu biasanya mahasiswa yang angkatan 2017, 2016 itu belum memiliki akun SIA. Jadi untuk semester ini paling tidak Bapak Ibu mahasiswa bisa melakukan pendaftaran akun sia.ut.ac.id. Karena kegunaan dari akun SIA ini sendiri sangat banyak bagi mahasiswa. Selain bisa membantu mahasiswa tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan registrasi mata kuliah, terus bisa mengecek nilainya melalui akun SIA. Biasanya kan kebanyakan kalau sudah dekat-dekat registrasi seperti ini, biasanya mahasiswa lama itu banyak meminta ke penanggung jawab wilayah atau penanggung jawab informasi per kabupaten minta LKM. Nah, kalau mahasiswa sudah memiliki akun SIA, dia tidak perlu lagi menghubungi PJI-nya, tapi dia sudah bisa mengecek nilai LKM-nya atau nilai sementara keseluruhan itu melalui akun SIA masing-masing. Jadi diwajibkan mahasiswa memiliki akun SIA, jadi biar mempermudah mahasiswa. Nah, ini untuk persyaratan untuk calon mahasiswa baru. Untuk persyaratannya untuk di UT itu, apalagi yang mahasiswa non keguruan, itu sangat mudah untuk persyaratannya, tidak ribet. Yang penting ada ijazah minimal SLTA atau sederajat. Terus yang dilegalisir cap basah, bukan yang asli ya. Biasanya kami dapat pada validasi, biasanya mahasiswa mengupload ijazahnya yang asli. Dipikir mungkin itu yang fotokopi yang dipikir legalisir cap basah, tapi yang maksud legalisir cap basah fotokopi ijazah, setelah itu dicap legalisir cap basah oleh sekolahnya, bukan ijazah aslinya yang diupload. Kemudian bagi yang calon mahasiswa mungkin yang sudah pernah kuliah di universitas lain, umpama dia sudah menyelesaikan D3-nya di universitas lain, itu mau mendaftar ke UT untuk melanjutkan S1-nya, itu bisa mendaftar ke UT, tapi kami sekarang tim validasi harus mengecek kevalidan ijazahnya. Jadi kami harus mengecek ijazah D3-nya atau D1-nya itu apakah terdaftar di Forlap Dikti. Nah, kalau tidak terdaftar di Forlap Dikti, mohon maaf kami tidak akan memproses
untuk penerimaan mahasiswa barunya. Kemudian bagi yang mahasiswa yang mungkin ada yang mengambil atau berminat ke jurusan pendidikan biologi, pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan matematika, itu wajib dia harus mengajar atau paling minimal pengalamannya mengajar 1 tahun. Jadi untuk yang biasanya mahasiswa calon mahasiswa bertanya apakah saya ambil pendidikan biologi ini harus kalau tidak mengajar apa bisa diterima di UT? Mohon maaf, untuk persyaratan yang mengambil prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi itu harus paling tidak minimal mengajarnya itu 1 tahun. Nah, ini untuk persyaratan yang S1 PGSD. Yang untuk PGSD ini berijazah minimal SLTA, terus berstatus, ini utamanya ini kita harus ngecek, tim validasi harus mengecek betul-betul karena beberapa kasus ke semester kemarin ternyata ada beberapa mahasiswa yang ternyata dia tidak mengajar atau dia tidak menjadi guru. Itu semester ini dari semester kemarin dan semester ini kami bagian validasi itu betul-betul harus mengecek SK dan surat keterangan mengajar. Itu SK dan surat keterangan mengajarnya itu harus sama, maksudnya sinkron. Umpama kalau di SK-nya tahun berapa, di surat keterangan mengajarnya harus mengikuti di SK. Terus ini juga kalau yang masukan BI yaitu masukan sarjana, itu ijazahnya kita harus cek harus terakreditasi di BAN PT. Jadi itu harus dicek apakah ada tercatat di Porlabdikti. Kalau tidak ada, mohon maaf kami memang tidak akan memproses berkas calon mahasiswa tersebut. Ini untuk S1 PG PAUD juga sama dengan S1 PGSD, cuma bedanya itu statusnya harus guru PAUD. Biasanya ada yang mengajar di PGSD tapi dia pingin mengambil ke jurusan PG PAUD. Nah, ini mohon maaf kami tidak bisa karena nanti akan bermasalah pada saat dicek atau divalidasi oleh UT Pusat. Jadi harus sinkron. Kalau ibu mengajarnya di guru PAUD, berarti harusnya ambil S1 PG PAUD. Kan ibu mengajarnya di PAUD tapi mengambil jurusannya S1 PGSD. Nah, ini tadi untuk proses lengkapnya, proses penerimaan mahasiswa baru. Tadi calon mahasiswa harus mempersiapkan dokumennya yang sudah di scan dan di upload. Kemudian kalau sudah di-upload semua berkasnya oleh mahasiswa baru di aplikasi sia.ut.ac.id, nanti tim kami akan mengecek kelengkapan berkasnya. Apabila sudah lengkap, maka akan dapat notifikasi di email masing-masing itu berupa NIM mahasiswa. Tapi kalau tidak lengkap berarti kami tetap mengirimkan notifikasi di email untuk segera memperbaiki berkas yang kurang. Nah, kalau sudah mendapatkan NIM, mahasiswa sudah melakukan yang namanya registrasi mata kuliah untuk mahasiswa baru. Jadi ini khusus mahasiswa baru dulu ya. Jadi kalau sudah mendapatkan NIM harus segera melakukan registrasi mata kuliah dengan ketentuan jadwal yang telah kami sampaikan tadi, bahwa jadwal registrasi mata kuliah itu sampai tanggal 20 September. Nah, kalau sudah selesai melakukan registrasi mata kuliah maka akan bisa mencetak yang namanya billing registrasi atau billing SPP-nya itu di akun masing-masing. Dan untuk pembayaran karena di bank
kalau di Banggai sudah ada Alfamidi ya, alhamdulillah di Banggai sudah ada Alfamidi. Jadi teman-teman mahasiswa tidak perlu lagi antri-antri ke bank, karena di bank kan untuk jam jam operasinya kan biasanya sampai jam 3. Jadi mahasiswa terbatas untuk melakukan pembayaran di bank. Jadi mahasiswa bisa juga melakukan pembayarannya di Alfamidi atau juga melalui ATM juga bisa. Jadi asalkan jangan membayar pada detik-detik terakhir, atau biasanya mahasiswa kalau melalui ATM karena dipikir melalui ATM bisa sampai tengah malam, jadi dia membayarnya pada detik-detik terakhir di tengah malam. Takutnya nanti kalau membayar di detik-detik terakhir, nanti pada saat penarikan data nama Bapak Ibu itu takutnya tidak terupdate sehingga dinyatakan belum membayar di data kami. Karena memang biasanya takutnya jaringan pada saat itu terputus atau bagaimana, tidak terkonek dengan di UT pusat. Nah ini untuk catatan penting buat baik teman-teman mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama. Nah ini mulai dari tahun 2009 bulan September itu untuk ijazah sekarang sudah ada yang namanya PIN. Jadi makanya kenapa untuk penjaringan yudisium saat ini itu banyak tahapnya. Itu sampai biasanya mahasiswa sampai bertanya kapan penjaringan yudisium lagi, karena mereka sudah merasa sudah menyelesaikan semua mata kuliah. Nah, itu kenapa sampai mahasiswa banyak yang terhambat di penjaringan yudisium, karena ini sekarang kita sudah menggunakan yang namanya penomoran ijazah nasional. Nah, ijazah nasional ini persyaratannya banyak. Ini Forlap Dikti itu pada saat penomoran ini Forlap Dikti mengecek nomor induk kependudukan Bapak Ibu mahasiswa apakah sudah sesuai, nama ibu dan Bapak mahasiswa apakah juga sudah sesuai, dan tempat tanggal lahir dan nama orang tua. Makanya tadi yang disampaikan Pak Kepala, jangan sampai ada yang salah pada data pribadinya. Karena kalau ada yang salah pada data pribadinya, itu akan menghambat penjaringan yudisium Bapak Ibu. Karena ini penomoran ijazah nasional ini itu harus data-data Bapak Ibu harus benar. Jadi data-data Bapak Ibu itu harus sesuai dengan KTP. Karena Forlap Dikti sekarang sinkronnya itu sudah dengan Dukcapil. Jadi makanya kalau ada mungkin mahasiswa yang di ijazahnya berbeda dengan KTP, itu kami sarankan kalau bisa, karena kami kalau mau merubah ijazah itu pasti harus dirubah ijazah SD, SMP, SMA, ribet. Makanya kami sarankan kalau ada terjadi perbedaan, umpama di KTP tempat lahirnya mungkin Palu, ditulis di Palu, tapi di ijazah ditulis Banggai, ada perbedaan. Kami sarankan kalau biar tidak ribet, lebih baik yang dirubah itu di KTP-nya. Jadi KTP-nya mengikuti ijazah. Jadi KTP-nya mengikuti ijazah. Jadi biar pada saat penomoran ijazah itu karena Forlap Diktinya kan sinkron ke Dukcapil. Jadi kami sarankan paling tidak mahasiswa merubah yang namanya KTP, karena kalau merubah KTP itu tidak lama prosesnya. Paling cuma 1 hari sudah bisa selesai untuk perubahan KTP. Nah, kalau ijazah itu akan
bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, karena yang dirubah itu bukan cuma satu ijazah, harus dari ijazah SD, SMP, SMA. Jadi kami sarankan kalau ada, silakan Bapak Ibu segera setelah kegiatan ini mungkin bisa mengecek data pribadinya melalui akun SIA-nya masing-masing. Apakah ada yang berbeda mulai dari tanggal lahir, tahun, nama orang tua, karena itu akan menghambat Bapak Ibu pada saat penjaringan di sini. Terus ini yang kedua, poin yang kedua ini pemberkasan dokumen yang tidak valid atau status DS. Nah, ini ada dampaknya ada 3. Ini bagi mahasiswa yang berstatus DS, ini akan tidak bisa melakukan registrasi di semester berikutnya. Seperti semester ini ya, semester mahasiswa baru kemarin yang 2020.1 itu kami berharap sebenarnya non kasus DS, tapi ternyata masih ada juga mahasiswa yang berstatus DS. Jadi ada 4 orang mahasiswa yang masih berstatus DS, sehingga nanti semester ini dia pada saat dia melakukan registrasi itu tidak akan bisa melakukan registrasi karena statusnya DS. Nanti dia pada saat dia buka akun SIA-nya mau melakukan registrasi itu akan terbit atau ada laporan bahwa Anda tidak dapat melakukan registrasi, berkas Anda belum lengkap, silakan hubungi ke UPBJJ, kantor UPBJJ setempat. Nah, itu mahasiswa harus segera melengkapi berkasnya. Nah, bagus-bagus kalau umpama mahasiswanya mau melakukan registrasi sebelum di tanggal-tanggal tutupnya registrasi. Tapi kalau dia melakukan registrasinya pada tanggal 20, pas penutupan di tanggal 20 September, terus dia ngecek datanya ternyata dia status DS. Nah, itu karena prosesnya untuk mengaktifkan data pribadinya dari DS, merubah DS ke DA itu kita ada biasanya 1 hari atau 2 hari karena banyaknya yang diurus di UT Pusat, bukan cuma UT saja, ada UPBJJ lain. Makanya mulai dari sekarang silakan dicek apakah statusnya Bapak Ibu di data pribadinya DS atau tidak. Kalau DS, segeralah lengkapi berkas yang kurang. Terus ini kalau berstatus DS, dampaknya juga data tidak dapat masuk ke dalam aplikasi Forlap Dikti. Jadi belum bisa terdaftar ya Bapak Ibu. Biasanya kan ada mahasiswa, kok nama saya kok belum keluar di di pangkalan Forlap Dikti, belum terdaftar. Itu silakan coba kalau ada yang seperti itu silakan dicek di SIA-nya atau di pemberkasan. Pasti kalau seperti itu akan ada Bapak Ibu kekurangan berkas, jadi segeralah melengkapi berkasnya sehingga Bapak Ibu tidak bisa data Bapak Ibu tidak bisa masuk Dikti. Terus yang penting lagi ya ini status DS itu bisa berdampak pada nilai tidak keluar. Jadi nilai Bapak Ibu ada di di pusat, tapi tidak bisa dikeluarkan karena Bapak masih berstatus DS. Jadi harus dilengkapi dulu berkasnya, baru nilai Bapak Ibu bisa dikeluarkan. Ya. Nanti untuk ini nanti akan bisa nanti untuk siapa-siapa yang DS itu nanti salah satunya nanti saya bisa untuk di Banggai berapa orang yang DS, di Morowali ada untuk yang non pendasnya berapa orang. Nah, ini contoh-contoh berkas yang berkas mahasiswa baru ya yang di-upload. Ada yang uploadnya salah, ini scan-nya miring. Nah, ini biasanya tidak bisa terbaca, maka kami belum bisa melakukan validasi. Kalau yang seperti ini ijazahnya stempel bahasa terbaca, nah ini bisa kami sudah lakukan validasi.
Terus kalau KTP-nya seperti ini kami belum bisa validasi karena tidak bisa terbaca data-datanya. Nah, ini seperti ini berkas-berkas. Nah, ini yang masih biasa mahasiswa pertanyakan, layanan SIPAS. Nah, ini layanan SIPAS ini biasa mahasiswa masih bingung apa itu sih layanan SIPAS. Kayak umpama Bapak Ibu kemarin ambil SIPAS non TTM, SIPAS semi, SIPAS penuh ini pasti masih bingung apa sih itu layanan SIPAS non TTM. Untuk layanan SIPAS non TTM itu adalah sistem paket semester yang tidak ada tatap mukanya. Jadi tidak ada tutorialnya. Mahasiswa hanya belajar melalui modul atau bisa dengan tutorial online. Jadi tidak ada webnya atau tatap mukanya ya. Terus yang kedua ini SIPAS semi. SIPAS semi ini adalah SIPAS yang ada tatap mukanya atau ada tutorialnya. Jadi umpama ada 5 mata kuliah, yang 2 mata kuliah itu tidak ditutorialkan, yang 3-nya ditutorialkan. Nah, biasanya jadi yang 2 itu bagaimana? Apakah kita belajar mandiri? Bisa Bapak Ibu belajar mandiri melalui modul atau Bapak mengikuti tutorial online. Jadi untuk SIPAS semi ini itu layanan yang ada tutorialnya, cuma 3 mata kuliah, terus modulnya sudah dapat modul. Jadi dan persyaratannya tadi yang disampaikan Pak Kepala, karena ini masa pandemi, maka persyaratan untuk yang SIPAS semi ini kan harusnya dulu sebelum masa pandemi harus 1 kelas. Nah, kalau sekarang ini karena masa pandemi, walaupun cuma 2 orang atau 1 orang itu kita bisa layani dengan ambil layanan SIPAS semi ini, karena bisa kita kita gabungkan dengan UPPJJ atau kabupaten lain. Kalau SIPAS penuh ini semua mata kuliah ditutorialkan. Untuk SIPAS penuh ini semua mata kuliah ditutorialkan dan sudah ada modulnya. Jadi tidak perlu SIPAS penuh ini biasanya mahasiswa yang BI, mahasiswa yang bidang ilmu yang masukkan sarjana. Terus untuk SIPAS Plus ini sama dengan SIPAS penuh, cuma dia ada tambahannya yaitu mahasiswa mendapatkan pelatihan pengembangan diri. Pelatihan pengembangan diri. Ini biasanya SIPAS Plus ini biasanya di mahasiswa beasiswa yang non pendas. Mahasiswa non pendas ini biasanya dikasih ke SIPAS Plus. Terus untuk yang kelima ini SIPAS online. SIPAS online namanya saja SIPAS online, jadi semua serba online, mulai dari ujiannya, mulai dengan bahan ajarnya semua secara online didapatkan. Terus yang ini non SIPAS ini untuk yang mahasiswa non pendas ya Bapak Ibu, non SIPAS ini non paket semester. Jadi mahasiswa bebas memilih semester SKS-nya atau memilih mata kuliah yang mau diregistrasikan. Jadi tidak ada paketnya. Mahasiswa terserah mau memilih berapa SKS yang mau diambil semester ini. Nah, ini untuk registrasi mata kuliah. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa kunci ini sukses untuk kuliah di UT, mahasiswa itu setidaknya memiliki atau memegang yang namanya katalog. Kenapa? Karena setiap mahasiswa mau melakukan registrasi, mahasiswa harus berpatokan pada katalog dan kalender akademik, jadwal di kalender akademik. Karena kalau di kalender akademik itu semua jadwal-jadwal kegiatan di UT itu sudah ada diinformasikan di kalender akademik. Jadi Bapak Ibu mahasiswa ini untuk kunci sukses untuk
cepat lulus di UT itu mahasiswa harus punya yang namanya katalog. Nah, katalog itu tadi telah disampaikan oleh Ibu Stevi, tadi bisa didapatkan kalau saat ini mungkin mahasiswa tidak punya katalog yang dalam bentuk buku, itu mahasiswa sekarang lebih sangat mudah mendapatkan katalog itu melalui katalog online ya. Jadi mahasiswa bisa masuk ke website yang tadi disampaikan oleh Bu Stevi di website UT, bisa mendownload katalog online melalui website UT. Jadi bisa melakukan registrasi bisa melakukan registrasi mata kuliah dengan melihat katalog di UT. Ini tadi kenapa kami sarankan harus punya katalog, karena setiap semester itu ada perubahan kurikulum. Jadi mahasiswa berpatokan juga di katalog. Biasanya akan dilihat di situ beberapa mata kuliah yang tadinya ada ditawarkan, semester berikutnya sudah tidak ditawarkan lagi, berarti tidak perlu lagi diambil. Jadi mohon mahasiswa tolong yang belum punya katalog segera melakukan download katalog agar pada saat melakukan registrasi mata kuliah tidak bingung. Jangan-jangan mungkin beberapa mahasiswa masih bingung juga membaca jam ujian yang ada di katalog. Pasti masih bingung melihat kolom-kolom yang ada di katalog jam ujiannya. Terus pada saat melakukan registrasi khusus mahasiswa ini ya, yang mungkin mahasiswa paket, terus dia mau melakukan registrasi ulang untuk mata kuliah yang semester kemarin, umpama ada yang nilai error. Nah, itu tolong dicek juga untuk jumlah SKS-nya. Jangan sampai melebihi 24 SKS. Jadi jangan sampai jumlah SKS-nya melebihi jumlah SKS yang telah ditentukan. Umpama kayak Ibu Lydia tadi, mungkin dia sekarang masuk semester 2. Jadi semester 2 umpama dia registrasi mata kuliah paketnya yang semester 2, terus semester 1-nya nanti pas keluar nilai ujiannya terus ada yang nilai error, dia mau registrasikan, ternyata antara mata kuliah, jumlah SKS mata kuliah paketnya itu sudah melebihi jumlah SKS yang telah yang maksimal, jadi tidak boleh 20 SKS. Nah, ini khusus bagi mahasiswa yang ambil layanan SIPAS non TTM dan SIPAS online. Apabila mahasiswa tidak melakukan registrasi paket mata kuliah pada suatu semester, maka mahasiswa tersebut dianggap memiliki paket tertinggal. Secara otomatis paket tertinggal tersebut akan diregistrasikan pada semester berikutnya. Nah, ini biasanya mahasiswa yang SIPAS non TTM atau SIPAS online yang tidak umpama tanggal 20 September dia tidak melakukan registrasi karena sudah tutup. Akhirnya dia yang paket semesternya yang 2021.2 ini dia tidak bisa melakukan registrasi. Nanti akan disebut itu namanya paket tertinggal. Jadi pada saat semester berikutnya dia melakukan registrasi mata kuliah, yang tadinya di billing registrasinya dia harusnya semester 3, tapi pas dia melakukan registrasi semester berikutnya itu karena dia tidak melakukan registrasi semester kemarin, tetap dia akan tertulis di situ semester 3. Karena dia harus menyelesaikan semester yang kemarin yang tidak sempat dia registrasi. Jadi makanya kami infokan khusus mahasiswa SIPAS non TTM dan SIPAS online jangan sampai terlewat masa registrasi mata kuliahnya ini. Segera melakukan registrasi mata kuliah biar tidak ada yang namanya paket tertinggal. Nah, ini untuk cara melakukan registrasi mata kuliah. Nanti akan disimulasikan atau didemokan oleh Ibu Stevi terkait registrasi mata kuliah di akun SIA. Untuk registrasi tadi ada
di sesi pertama kok tadi ada beberapa mahasiswa bertanya apakah ujiannya nanti kita semua harus di kantor UT. Ini mungkin mahasiswa agak bingung antara ujian THE itu kan memang dibilang ujiannya THE ujian online. Nah, tapi beda antara ujian online yang ujiannya di kantor UT sama ujian online yang UAS. Kalau yang UAS THE itu ujiannya bisa di rumah. Jadi dikerjakan di rumah. Kalau yang THE kemarin ya Bapak Ibu itu ujian pengganti UAS tertulis. Kalau ujian online ini kita sudah ada dari sebelum masa pandemi. Suara apa itu? Minum air dulu, minum air. Jadi untuk registrasi ujian online, untuk registrasi ujian online ini kita masih melaksanakan ujiannya di kantor UT Palu. Jadi Bapak Ibu yang melakukan registrasi ujian online itu untuk ujiannya kita masih melaksanakannya di kantor UT Palu. Biasanya mahasiswa banyak memilih ujian online ini karena ujian online ini biasa nilainya lebih duluan keluar ketimbang nilai ujian yang THE. Ini untuk ujian online-nya. Untuk ujian online itu ada dua. Yang pertama itu ujian online reguler. Ujian online reguler ini ujian yang mata kuliah bentrok. Biasanya kan mahasiswa pada saat melakukan registrasi dia tidak memperhatikan ternyata pas dibayar ternyata mata kuliahnya ada yang bentrok atau G4. Nah, ini bisa diikutkan diregistrasikan ke ujian online. Tapi ya itu untuk pelaksanaannya kita masih pelaksanaannya di kantor UT Palu. Jadi umpama mahasiswa Banggai, Morowali itu kalau mau ikut ujian online-nya berarti ke kantor UT Palu. Terus mahasiswa yang ujian online reguler ini juga selain yang mata kuliah bentrok, mata kuliah yang registrasi mata kuliah yang belum pernah diregistrasikan. Jadi seperti umpama mata kuliah bahasa Inggris mungkin dia belum pernah melakukan registrasi. Nah, itu bisa dilakukan ujian online reguler. Tapi untuk persyaratan untuk ujian reguler ini dia dua kali registrasi. Jadi registrasi dulu mata kuliahnya. Setelah itu baru registrasi ujian online. Jadi ada dua nanti ada dua tahap. Jadi registrasi mata kuliahnya dulu baru mendaftar untuk registrasi ujian online-nya. Beda dengan yang ujian ulang online. Nah, ini biasanya mahasiswa yang umpama nilainya error, ada nilai yang mau diperbaiki, biar daripada lama menunggu ujian UAS THE, dia memilih mau ikut ujian ulang online. Jadi dia yang nilai errornya dia registrasikan ke ujian online. Nah, ini tidak perlu mendaftar atau tidak perlu melakukan registrasi mata kuliah, tapi dia langsung mendaftar ujian online. Jadi cuma satu kali pendaftaran. Jadi tidak perlu melakukan registrasi mata kuliah, cukup melakukan registrasi ujian online. Ini sedikit gambaran terkait aplikasi sia.ut.ac.id. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mencoba masuk ke aplikasi sia.ut.ac.id ini ya, nanti pada saat Bapak Ibu mengklik atau membuka sia.ut.ac.id, maka akan ada tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada tentang UT, informasi akademik, simulasi kurikulum. Nah, ini lacak bahan ajar. Nah, ini biasanya bisa mahasiswa
gunakan pada saat kok bahan ajar saya kok belum sampai dicek di sini. Bisa dicek di lacak bahan ajar sampai di mana sudah bahan ajarnya. Terus informasi akademik. Nah, kemarin pada saat ujian THE kemarin, mahasiswa kan dapat pengumuman itu untuk cetak kartu ujian. Cetak kartu ujian umpama kemarin kan diinformasikan cetak kartu ujian bisa dicetak di akun sia.ut.ac.id itu tanggal 29 Juni. Nah, itu mahasiswa sudah rame pingin cetak apa, tapi karena dia tidak memiliki akun sia, akhirnya kebingungan karena mau ngecek kartu ujiannya. Nah, ke semester kemarin memang sempat dikasih masuk harus login dulu ke akun sia baru bisa cetak kartu mahasiswa. Tapi karena memang dari UT dipikir mahasiswa ini banyak yang belum memiliki akun sia, maka untuk cetak kartu ujian kemarin ditampilkan di informasi akademik. Jadi tanpa harus masuk ke aplikasi ini, harus login ke ini akun sianya. Jadi bisa dicek di sini di informasi akademik untuk cetak kartu peserta ujian. Nah, untuk wacananya semester ini semoga untuk cetak kartu ujian semoga tidak harus masuk di akun sia. Nah, kalau untuk cetak kartu ujian harus masuk di akun sia, berarti Bapak Ibu mahasiswa wajib memiliki akun sia. Jadi maka mulai hari ini silakan Bapak Ibu mulai coba mendaftar atau mengaktifkan akun sianya. Jadi tolong pada saat mendaftar akun sianya, tolong passwordnya ataupun usernya itu dicatat kalau tidak ini disimpan di HP biar nanti pada saat mau melakukan lagi membuka akun sianya tidak lupa pada passwordnya. Ini akun sia kan tadi ada pilihan calon mahasiswa sama mahasiswa. Kalau yang sudah memiliki akun sia, silakan klik yang mahasiswa. Kalau calon ini yang mau mendaftar di UT, baru mau mendaftar di UT. Nah, ini pilih mahasiswa, terus yang sudah mempunyai akun sia, pilih login untuk masuk ke akun sianya. Nah, kalau sudah dipilih login akan tampil seperti ini. Nah, maka kalau yang sudah memiliki akun sia pasti akan diminta alamat email sama password. Jadi alamat email yang pada saat mendaftar akun sianya dan passwordnya. Ini yang saya sampaikan tadi, kalau bisa disimpan passwordnya. Jangan sampai dilupa passwordnya. Terus kalau sudah nanti akan tampil kalau berhasil sudah memasukkan akun emailnya sama passwordnya, ini akan muncul seperti ini. Ini contohnya untuk mahasiswa yang non pendas ya. Ini munculnya di akun sianya seperti ini, non pendas. Nah, kalau ingin melakukan registrasi, nah ini kalau di akun sia tadi mau mengecek data pribadinya apakah berstatus DS atau tidak, ini bisa dicek di sini. Di tulisan yang peragaan data pribadi mahasiswa. Di sini diklik saja ini nanti muncul di situ akan ada statusnya Bapak Ibu. Nah, ini kalau untuk mau melakukan registrasi, kalau sudah masuk di akun sia nanti tinggal klik di sini saja masuk. Pada saat Bapak Ibu sudah mengklik yang klikan masuk ini, nanti akan tampil seperti ini. Di dalam aplikasinya akan tampil seperti ini. Di sini ada menunya halaman utama, registrasi, sama laporan. Nah, kalau sudah ada tampilan begini, Bapak Ibu klik yang registrasi untuk kalau mau melakukan registrasi mata kuliah, klik yang registrasi. Kalau sudah diklik registrasi muncul 3 ini.
3 kolom ini: registrasi mata kuliah, tugas remediasi, ujian online, sama peragaan laporan. Nah, nanti kalau mau mulai sudah melakukan registrasi mata kuliah, silakan klik registrasi mata kuliah. Nanti situ akan muncul dia punya ini menu-menu untuk registrasi mata kuliah. Nah, kalau sudah berhasil melakukan registrasi mata kuliah, ingin mencetak billingnya, pilih yang namanya peragaan atau laporan. Mau melihat nomor billingnya, silakan klik peragaan atau laporan. Sebenarnya gampang Bapak Ibu untuk masuk di aplikasi sia.ut.ac.id. Tidak susah untuk ini ke sianya. Nah, ini info buat teman-teman mahasiswa yang ingin melihat nilai sementara ya, nilai keseluruhan. Itu bisa dicetak bisa dilihat di sini. Di menu laporan yang tadinya di sini kan ada registrasi. Bawahnya ini yang paling bawah ini laporan. Nah, ini kalau mau melihat LKM atau mau cetak kartu ujian, bisa di laporan ini. Nah, ini LKM, mahasiswa ingin mengecek nilai keseluruhannya dari semester awal sampai semester akhir. Nah, ini mau cetak KTPU atau kartu ujian di sini. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal mengklik saja cetak KTPU, masukkan tidak perlu lagi masukkan NIM karena akun yang Bapak Ibu pakai ini adalah akun mahasiswa masing-masing kan. Jadi tinggal cetak KTPU, ini akan muncul di sini kartu ujiannya, tinggal cetak nanti atau di save saja dalam bentuk PDF. Terus LKM ini biasanya mahasiswa kalau mau registrasi karena pingin tahu nilai-nilai semester yang kemarin, mungkin ada yang mau, silakan cek di LKM umumnya. Di LKM umum masukkan NIM, nanti akan keluar sudah LKM Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait untuk registrasi. Nanti kita akan masuk ke ini ke simulasinya untuk registrasi mata kuliah secara online ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang masih setia mengikuti kegiatan kita bimbingan registrasi hari ini.